Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Yakni dalam rangka kunjungan silaturahmi, kekerabatan dan kekeluargaan. Di mana kunjungan silaturahmi keluarga ini dalam rangka acara pernikahan keluarga besar yang berada di Sungai Daga, yakni pernikahan Stanislaus Sinto dengan pasangannya Rosalina Novianti. Berbagai persiapan sebelum hari hanya terus dilakukan demi suksesnya acara pernikahan. Seperti alat kelengkapan dapur sebagai salah satu sarana penting untuk mendukung suksesnya acara. Demikian juga kelengkapan lainnya seperti air mineral serta keperluan lain di dapur, termasuklah kesiapan ayam potong. Kemudian tak terkecuali dalam hal ini, calon pasangan pengantin laki-laki saudara Sinto ikut sibuk mengangkut barang-barang ke dalam rumah dan juga dibantu segenap keluarganya. Sementara para tetua-tetua turut hadir dan mensupport kesiapan pihak panitia pernikahan, juga membantu pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Perkumpulan keluarga besar terasa tidak sah bila tidak mencicipi pemakanan sirih kapur yang umumnya didominasi oleh perempuan-perempuan tua seperti nenek-nenek dan ibu rumah tangga. Baik perempuan tua maupun ibu rumah tangga dan juga kalangan remaja putri ikut membantu dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan makan minum, yang tidak hanya didominasi oleh kaum perempuan, akan tetapi kaum laki-laki turut serta membantu acara persiapan gawai. Sungguh sangat luar biasa kerjasama dan gotong royong yang hampir dipastikan kesemuanya adalah segenap keluarga besar, termasuklah dalam hal membantu finansial dan juga membantu bahan makanan minuman. Antara lain mempersiapkan air baku sebagai bahan untuk masakan dan keperluan lainnya. Demikian juga akan halnya untuk kesiapan pihak panitia yang mempersiapkan segala sesuatu berkenaan dengan suksesnya gawai, yakni persiapan untuk makan minumnya, baik sebelum dan sesudah selesai pekerjaan membantu pihak keluarga besar yang mengadakan gawai. Kini pihak laki-laki memulai aktivitas untuk mencari sayuran di kebun yang letaknya tidak jauh dari rumah tempat acara gawai. Demikian juga di kaum perempuan, mereka mempersiapkan segala sesuatu termasuklah persiapan mencari sayur yang juga berada di kebun mereka. Kegotong royongan dan kerjasama ini sudah melekat dan turun-menurun,
yang umumnya dilakukan masyarakat adat Dayak di desa Sungai Daka ini. Dan mulailah mereka untuk mencari umbut sawit dengan menaiki kendaraan mobil dan juga sepeda motor menuju kebun sawit yang pertumbuhan sawitnya cukup bermasalah, seperti tidak menghasilkan buah dan tandan buah sawitnya dianggap tidak produktif. Sesampainya di perkebunan kelapa sawit mereka, berbagai kesiapan pun dipersiapkan, seperti melapangkan pohon kelapa sawit dan juga memulai menebangnya, sekaligus mempersiapkan pondok yang akan ditempati untuk beristirahat dan juga untuk memasak air, maupun mempersiapkan peralatan untuk menebang pohon kelapa sawit untuk diambil umbutnya. Selanjutnya, sebelum melakukan penebangan pohon kelapa sawit, terlebih dahulu membersihkan lahan di sekitar pohon dan memulai menjodos pelepah kelapa sawit. Pemotongan pohon kelapa sawit untuk diambil umbutnya ini yang menggunakan gergaji mesin atau lebih dikenal dengan nama chainsaw. Dalam menebang pohon kelapa sawit memerlukan beberapa orang, yang dimulai dari membersihkan hingga memotong, bahkan sampai mengulitinya. Dalam menumbangkan satu pohon diperlukan waktu yang cukup lama, sebab pohon kelapa sawit ukurannya sangat besar jika dibandingkan dengan pohon kelapa dalam. Letak pohon kelapa sawit yang ditumbangkan yang berada di kaki bukit maupun di daerah rawa-rawa ternyata cukup menyulitkan para pekerja gotong royong ini, terutama pada saat pengangkutan dengan cara dipikul. Sementara dapat saya sampaikan bahwasanya untuk tandan buah sawit yang matang yang berkualitas tinggi tidaklah ditebang ke batangnya, melainkan hanya yang kurang produktif dan tidak menghasilkan buahnya saja yang ditebang. Penebangan pohon kelapa sawit pun selesai dan mereka sambil mengangkut juga beristirahat, sekaligus mengangkut tandan buah segar yang cukup matang untuk dijual dari kebun mereka.
hampir belasan umbut kelapa sawit yang didapatkan. Berikut dengan tandan buah segarnya yang cukup matang. Demikian juga buahnya yang kurang produktif, yang juga masih laku untuk dijual, kendati harganya relatif murah. Selesai mengumbut kelapa sawit, para pekerja gotong royong ini mulai istirahat sambil menikmati makanan ringan dan juga minum kopi serta minuman lainnya. Kerjasama yang baik dan juga saling bergurau seakan-akan tidak membuat mereka letih dan juga kecapean, melainkan menjadikan mereka sangat akrab. Kemudian seusai menebang pohon kelapa sawit dan juga waktu istirahat yang cukup disertai dengan makanan ringan dan minum kopi maupun minuman lainnya, para pekerja gotong royong ini bersiap-siap untuk kembali pulang ke tempat gawai. Setelah menempuh perjalanan yang relatif dekat, di mana mereka ini mulai menurunkan umbut kelapa sawit yang telah ditebang maupun hasil kebun mereka. Demikian juga para ibu rumah tangga dan remaja putri ini pun ikut mengambil hasil kebun di lahan mereka secara gotong royong bersama-sama, sekaligus mengerjakan dan juga masak bersama dalam suatu selasar atau balai yang cukup luas. Ya demikian Oman Channel TV memberitakan seputar kerjasama dan gotong royong keluarga besar dalam suatu gawai perkawinan, yakni antara saudara Sinto dengan pasangannya Novianti, khusus untuk acara mengumbut dan makan minum di dapur guna persiapan perkawinan di Desa Sungai Dakal, Kecamatan Sungai Laur, Ketabang, Kalimantan Barat pada hari Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung Oman Channel TV dengan cara like, share, dan juga subscribe.